صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور حضرة المكرمين والمحترمين para habaibil kiram yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita semua Fadilatul Habib Muhammadil Bagir bin Ahmad bin Hamid bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Begitu juga adik beliau Habib Hamid bin Syekh Abi Bakar dan para habaib yang nampak hadir di ini tempat. Kita doakan Habib Bagir semoga beliau panjang umur, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang kehadiran, kedatangan para habaib mudah-mudahan dapat berkah dari para habaib, amin. Wabil khusus dapat berkah dari datuk-datuknya, dari nenek moyangnya, khususnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa kepada ustaz kita yaitu Ustaz Usman Ismail. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau tambah segar, tambah bugar, tambah semangat di dalam dakwah, khususnya di dalam membangunkan, mengingatkan orang untuk merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa kepada aparatur pemerintah, yaitu di antara di sini kepala desa. Kepala desa ada 3 orang di sini. Kita doakan mudah-mudahan kepala desa panjang umur. Mudah-mudahan kepala desa biar panjang umur. Habib doakan umurnya mudah-mudahan sampai 100 tahun. Orang mati, 3 orang belum mati ini. Nah, amin ya Allah ya Rabbal. Guru amin amin. Mudah-mudahan kepala desa kita namanya Habib. Orang belum tahu namanya satu persatu. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa kepada para bapak-bapak yang sama-sama hadir di ini tempat. Mungkin kalau Habib sendiri baru datang ke sini ibarat bunga langsung layu. Masyaallah. Mudah-mudahan kepala desa, mudah-mudahan tambah segar, tambah bugar, banyak duitnya, amin. Amin Allahumma. Dan di sini nampak hadir para bapak-bapak yang sama-sama Masya Allah luar biasa. Istilah kata kalau Habib baru datang ke sini, Habib dari kota hujan. Kota hujan itu daerah dingin, tidak panas seperti ini. Kalau sampai ke sini Habib baru tinggal ke sini, baru 2 jam kayak bunga sudah layu. Di sini bukan layu tapi mengantuk. Saya sudah mengantuk, sudah tidak kuat, tidak capek di ini tempat. Masya Allah, Masya Allah. Kalau bukan karena dakwah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin Habib sudah tidur, tidak datang ke ini tempat. Ya, luar biasa, Masya Allah. Dan Habib dapatkan di ini daerah kendaraan-kendaraan atau oto-oto yang belum Habib dapatkan di daerah sana, di daerah Bogor. Tadi Habib dari sana, dari apa itu namanya, dari pantai kemari, Habib naik kendaraan namanya Bentor. Bentor. Bentor itu apa? Yaitu Bentor itu anak kira bentar. Hada bentar, hada bahasa Sunda, bentar hada kena petir ada bentar. Wahada bentor. Bentor hada yaitu 2 kalimat yang bercampur atau singkatan daripada bentor, beca dan motor. Empuk waktu duduk, Masya Allah. Kalah yang namanya alfat. Mudah-mudahan di bentor, mudah-mudahan tambah berkah, amin. Ana doakan yang punya bentor mudah-mudahan biar tambah berkah. Yang punya motornya juga mudah-mudahan berkah. Yang becanya saja mudah-mudahan berkah. Dengan berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa kepada para ibu-ibu yang pakai kerudung kuning-kuning. Masya Allah ya. Ada kerudung kuning, kerudung hitam, kerudung krim, ada kerudung coklat. Yang depan, yang belakang, tua muda, pakai kacamata, enggak pakai kacamata.
Habib doakan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya panjang umur, sehat walafiat, tambah banyak punya duit. Yang enggak bilang amin, ana enggak doakan tambah banyak punya duit. Suami-suaminya tambah baik. Kalau di sini ada perawan-perawan yang belum menikah, gadis-gadis yang belum menikah, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Ganteng-ganteng, soleh-soleh. Kalau di sini ada perawan gadis-gadis yang ikut mengaji kemudian ngantuk-ngantuk, Habib doakan dia sama dapat suami, dia ganteng, hidung mancung, kulit putih. Cuman satu, dia kumisnya tebal ya. Kata gulu amin amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Ini sudah jam berapa? Setengah 10 apa setengah 12? Jam berapa ini? Jam 8. Masyaallah. Saya lihat tadi jam Bogor baru setengah 7 apa setengah 8. Kok bisa sama di sini setengah 8, di Bogor setengah 8? Masya Allah. Intinya ibu-ibu apa pada hari perayaan seperti ini? Kita harus bahagia, harus senang dengan kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan, oh ini maulid nggak benar, berarti mulut orang tersebut nggak benar. Kenapa? Karena memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan maulid Rasulullah tidak baik, berarti dia tabrakan dengan ini, dia nabrak ini ayat. Intinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau Habib bilang Nabi Muhammad, jawabnya Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi kalau ada orang yang dia hafal Al-Quran, atau ibu-ibu melihat orang tersebut di YouTube ternyata pinter dia di dalam ilmu bahasa Arabnya, pinter di dalam ilmu fikihnya, pinter di dalam murid-muridnya banyak luar biasa, ratusan bahkan ribuan, tapi sayang orang tersebut mencaci maki maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau membid'ahkan. Kadang-kadang ibu-ibu tidak terasa ada orang yang mengatakan ayah Nabi Muhammad di neraka, ibu Nabi Muhammad di neraka, paman Nabi Muhammad di neraka. Ini orang benar pinter, cuman pinternya menyakitkan dirinya sendiri. Kalau kata orang Sunda namanya pinter kebelinger. Apa pinter kebelinger? Pinternya tidak menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena yang dibahas di dalam maulid tentang ayah Nabi Muhammad dan ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mengerti apa tidak? Teruskan apa jangan? Jadi kalau ada orang yang mengatakan ayah Rasulullah di neraka, itu orang benar apa salah? Coba jawab semuanya, benar apa salah? Salah. Nabi kok dikatakan ibunya di neraka? Karena syaratnya Nabi itu apa? Nabi itu ibunya harus orang soleh, bapaknya harus orang soleh. Dan enggak boleh ibunya pelacur, enggak boleh. Bapaknya tukang minum arak, enggak boleh. Karena Nabi yang akan keluar, yang akan mengajak umatnya Nabi Muhammad, yang akan mengajak umatnya, terlebih-lebih ini adalah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan dalam apa? Ulama mengatakan di dalam takrif, apa artinya Nabi? Nabi itu apa? Rasul, insanun, zakarun, hurrun, uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi wa kana saliman an dana'ati abin wa khana'i ummin wa an munaffirin tab'an. Itu kata ulama apa? Yang namanya Rasul itu ibu-ibu, bapak-bapak. Ini teruskan apa jangan nih? Teruskan apa jangan? Kita doakan kita punya adik-adik yang berisik, mudah-mudahan jadi wali semuanya, amin. Mudah-mudahan jadi orang kaya, amin. Biar mereka jadi donatur maulid di generasi yang akan datang, amin. Tapi yang diam lebih kaya lagi. Nah, makanya jangan diam ya adik-adik, jangan berisik ya, jangan berisik ya. Nah, mudah-mudahan yang berisik-berisik biar jadi wali, banyak duitnya untuk udah gede ya, amin. Nah, kalau yang diam lebih banyak lagi. Berarti mau diam apa mau berisik?
Ya diam aja, nggak apa-apa, biarkan dia, biarkan. Soalnya kalau adik-adik kita ini kalau dikasih tahu, seketika itu dia berhenti, nanti kesannya dia ngobrol lagi. Tidak beda sama siapa? Sama ibu, iya kan? Kalau lagi pengajian bapak-bapak di majelis taklim, bapak-bapaknya lagi ceramah, ibu-ibunya ikutan ceramah. Bener apa enggak? Iya kan? Ya itu bukan, itu udah perkara yang lumrah. Di Bogor itu saya kalau ceramah, kata saya, ini saya yang ceramah, kenapa ibu-ibu jadi ikutan ceramah juga nih? Rame luar biasa. Tapi saya angkat jempol untuk ibu-ibu, bukan 2, tapi angkat jempolnya 4. Tangan saya jempolnya 2, kaki saya 2, jadi 4 semuanya. Untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau bukan karena ibu-ibu, maka yang namanya Habib tidak akan keluar, yang namanya Palurah tidak akan keluar, yang namanya Ustadz Usman Ismail tidak ada keluar. Makanya kita acungkan jempol untuk ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Angkat tangan, hidup ibu-ibu. Ya, cuman kalau sama ibu-ibu kita harus sabar. Maksudnya harus sabar apa? Kadang-kadang kita digoda sedikit sama ibu-ibu, Masya Allah. Tapi ini luar biasa. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi orang kalau pengen masuk surga, cium dia punya ibu kakinya, atau kakinya masukkan ke baskom, baskom nanti disiram pakai air, airnya dimandikan, maka segala penyakitnya bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan daripada kedua kaki ibu-ibu. Tapi dengan syarat kakinya tolong dibersihkan dulu. Jangan mentang-mentang ibu-ibu apa? Jangan mentang-mentang ibu-ibu DP kakinya udah gitu. Usahakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini ada tai ayam di sini. Dia masukkan ke baskom, dia berkah. Udah minum nak. Kamu kata Habib juga kalau pengen jadi wali, kamu minum ini berkah ibu, nanti kamu bakal jadi wali. Betul. Cuman kata si anak, Bu ini biasanya airnya tawar, kok sekarang jadi asin sedikit. Asin apa? Yaitu rasa apa? Yaitu rasa apa namanya? Yaitu rasa tai ayam. Nah, di sini ibu-ibu para hadirat rahimakumullah, kita perhatikan bahwasannya apa? Bahwasannya peranan seorang ibu adalah baik sekali. Kita kembali lagi, yang namanya Nabi tidak boleh ibunya orang pelacur atau bapaknya pemabuk, tidak boleh. Apa kata ulama? Ulama mengatakan Nabi itu adalah seorang lelaki, tidak boleh perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan, Beb, di kampung saya ada Nabi, cuma Nabinya perempuan, nggak ada. Nabi itu satu apa? Insanun, harus manusia. Berarti Nabi nggak boleh dari kalangan jin. Jadi 124.000 Nabi, semuanya 124.000 Nabi, itu Nabi semua, semuanya laki-laki, tak ada yang perempuan. Kalau bahasa ini apa? Bahasa apa? Ini apa? Matiara wala mutiara ada. Ini namanya Islam matiara, apa namanya? Maitara. Bukan matiara, bukan. Ada matiara, wa ada maitara. Tadi katanya yang punya namanya Mai. Udah gitu dia dapat mutiara, jadi disingkat jadi Maitara katanya. Maitara apa matiara? Habib doakan mudah-mudahan Maitara semuanya biar panjang umur. Amin yang kenceng dong, nggak boleh pelan-pelan. Panjang umur, banyak duitnya. Mudah-mudahan di Jakarta pada punya hotel dan baik sama Habib. Kalau pelit sama Habib, Habib ambil lagi tuh doanya. Kenapa? Karena kalau orang kaya, kalau dia tidak baik, percuma dia harta hanya untuk dikumpulkan saja, tapi tidak dibagi-bagi. Paham apa tidak semuanya? Jadi ibu-ibu ingat, yang namanya Nabi tidak ada Nabi itu jin. Nabi itu semuanya harus manusia, insan. Yang kedua, Nabi itu harus apa? Zakarun, laki-laki, tidak boleh perempuan. Jadi kalau ada yang namanya perempuan dia ngaku Nabi, itu bukan Nabi, dia adalah pendusta. Paham apa tidak semuanya? Jelas apa tidak? Teruskan apa jangan? Jadi yang namanya Nabi satu manusia, dua laki-laki, tidak boleh perempuan. Insanun dzakarun hurrun, yang ketiganya merdeka. Insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in, dia diwahyukan oleh Allah mendapatkan syariat. Wa umira bitablighihi, Nabi dan Rasul diperintahkan untuk mengajarkan atau menyampaikan syariat tersebut. Jadi kalau Rasul dia enggak.
Tapi kalau Nabi dia enggak untuk sendiri. Tapi kalau Rasul dia ajarkan untuk orang banyak. Wa umira bitablighi. Yang berikutnya yang keenamnya apa? Wa kana saliman andanaati abin. Yang namanya Nabi itu satu, bapaknya itu harus selamat daripada sifat rendah. Apa sifat rendah? Yang namanya bapaknya itu tidak boleh dia seorang apa? Seorang germo, atau bapaknya tukang mabok, atau bapaknya tukang judi, atau bapaknya maling, atau bapaknya begal, atau bapaknya penjahat, atau bapaknya kerja-kerja yang rendah pun tidak boleh. Itu Nabi sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapaknya harus orang mulia, seperti Abdullah adalah ayahandanya baginda Nabi besar Muhammad. Dan kemudian siapa? Wa an khanai ummin, dan harus selamat dia memiliki ibu. Ibunya tidak boleh bersifat rendah. Ibunya bukan pelacur. Ada di satu kitab namanya kitab Durratun Nasihin, seorang pelacur kemudian dia tobat, kemudian dia melahirkan 7 nabi. Ini kata ulama mustahil. Kenapa mustahil? Karena syaratnya seorang nabi, ibunya harus orang yang soleha, dan ibunya tidak pernah melakukan pelacuran ataupun melakukan maksiat. Kira-kira jelas apa tidak nih? Paham apa tidak nih? Jadi Habib tanya satu kali, pertama lagi Habib ulang lagi. Kalau seandainya ada jin bukan manusia ngaku nabi, berarti dia nabi apa bukan? Insanun dzakarun, kalau ada seorang perempuan ngaku nabi, dia misalkan dia mengatakan bahwasannya dia itu perempuan, dia nabi, berarti nabi apa bukan? Insanun dzakarun hurrun, orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Tapi ada hamba sahaya mengaku nabi, dia nabi apa bukan? Insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Dan yang namanya nabi rasul itu lebih apa, mencakup daripada nabi. Kalau rasul dia diajarkan untuk dakwah, tapi kalau nabi untuk pribadinya diri sendiri. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlah nabi semuanya 124.000 nabi. Beliau adalah paling hebatnya nabi dan paling tinggi. Jadi ibu-ibu dulu di zaman sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang Arab punya anak perempuan, maka anak perempuannya tersebut langsung dia kubur hidup-hidup, bisa perang. Yang kedua, kalau misalkan dia dikawinkan kepada orang kaya, berarti dia minta duit kepada suaminya. Kalau dikawinkan kepada orang miskin, maka dia minta makan kepada saya lagi. Itu kata orang Arab. Sampai-sampai orang Arab mengatakan sebelum apa? Sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Arab? Al-bantu banti. Al-bantu itu al-bintu. Al-bantu banti, laital banta tamutu. In zawajtuha ghaniyan kanat kal abdi indi, wa in zawajtuha faqiran kanat jai'atan wal aklu indi. Apa kata orang Arab? Al-bantu banti, anak perempuan adalah anakku. Laital banta tamutu, seandainya anak perempuan ini mati waktu kecil. Jadi ibu-ibu orang Arab itu tidak senang dengan anak perempuan. Mereka bunuh masih kecil, mereka kubur masih kecil. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau pernah mengubur anak perempuan yang kecil, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Cuman ibu-ibu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yajubbu ma qablah. Islam menutupi dosa yang pernah dia lakukan di luar agama Islam. Makanya ibu-ibu dulu Sayyidina Umar bin Khattab setelah masuk Islam suka ketawa sendiri. Kata para sahabat, Sayyidina Umar, kenapa engkau suka ketawa sendiri? Kata Sayyidina Umar gini katanya, dulu saya sebelum masuk Islam, saya menyembah patung. Kebetulan patung tersebut itu apa? Terbuat dari kue. Jadi pas saya lagi di perjalanan jauh, tiba-tiba makanan semuanya habis. Dan makanan yang tersisa hanya apa? Hanya patung saja yang itu, yang saya sembah katanya. Enggak ada makanan lagi. Ya sudah, Tuhan saya makan sendiri katanya. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar bin, saya pengen ketawa sendiri katanya. Itu Tuhan dari kue saya sembah, giliran saya tidak punya makanan, saya sembah itu Tuhan. Apa saya makan itu Tuhan? Dari mulai tangannya, kakinya, kepalanya, kemudian perutnya. Kira-kira jelas apa tidak nih? Paham apa tidak nih? Ini mengaji namanya, mengaji. Biasanya saya kalau mengaji teriak-teriak. Kalau di sini nggak usah teriak-teriak. Mudah-mudahan ibu-ibu menjadi solehah semuanya. Amin.
banyak duitnya, mudah-mudahan amin. Para hadirat rahimakumullah, orang Arab itu paling gak senang dengan anak perempuan. Dia kubur hidup-hidup. Apa kata orang Arab? In zawajtuha ghaniyan kanat kal abdi indi. Yang namanya anak perempuan, kalau dia dinikahkan kepada orang kaya, maka dia minta makan kepada suaminya, dia seperti pembantu. Wa in zawajtuha faqiran, tapi kalau saya kawinkan kepada orang miskin, kanat jai'atan, dia kelaparan, wal aklu indi, ujung-ujungnya dia minta makan kepada saya. Dia bunuh itu anak perempuan. Waktu apa? Sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin. Ketika anak bayi nanti pada hari kiamat dikatakan sama Allah, ditanya anak bayi perempuan, bi ayyi dhanbin kutilat, anak perempuan, dosa apa engkau dikubur waktu kecil? Maka anak perempuan tersebut, saya tidak tahu, katanya. Anak perempuan itu bakal menjadi hujah kepada orang-orang yang membunuh dia waktu kecilnya. La ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dibunuh anak perempuan haram, enggak boleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man qatala nafsan mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa orang yang membunuh satu jiwa muslim mukmin, orang tersebut Allah kekalkan dia ke neraka jahanam. Dia masukkan ke neraka jahanam bagi orang yang membunuh orang muslim. Kira-kira paham apa tidak nih? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya kekuatan, jangan berani tusuk orang, bunuh orang, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu adalah larangan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang namanya tradisi orang Arab? Tadinya ibu-ibu, bapak-bapak, orang Arab kalau mereka tawaf di Ka'bah itu telanjang. Mereka itu telanjang, laki-laki telanjang, perempuan telanjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Umur berapa tahun? Umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi. Apa yang terjadi? Perempuan-perempuan, laki-laki tidak boleh mereka tawaf kecuali mereka memakai baju semuanya dan menutup auratnya. Berkah siapa? Berkah Nabi Muhammad. Dan yang tadinya perempuan dikubur hidup-hidup, setelah Nabi Muhammad SAW beliau diangkat jadi nabi umur 40 tahun, perempuan dimuliakan, ditaruh di dalam rumah, tidak boleh keluar sembarangan. Itulah akhlaknya daripada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran apa? Dalam hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apa artinya? Surga di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah, inilah kehebatan daripada akhlak dan ajarannya baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Diangkat suaranya, sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira paham apa tidak? Jelas apa tidak? Ini adalah akhlak dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi yang terjadi? Kita perhatikan. Kalau kita punya guru, perhatikan guru jangan sembarang salah guru. Mentang-mentang dia dari Mekah, dari Madinah, atau dari negara Timur Tengah, jenggotnya bagus, pinter ngomongnya. Cuman dia mengatakan apa? Maulid bid'ah, Rajaban bid'ah, apalagi nih talqin la ilaha illallah bid'ah. Itu orang tersebut telah menyalahi aturan daripada ulama-ulama terdahulu. Tidak boleh. Itu semua sudah tercantum, sudah sudah diperincikan oleh ulama-ulama kita. Makanya kita harus mengambil guru jangan sembarangan. Bib, anak saya mau berangkat ke Hadramut, perhatikan. Ini di negeri Yaman, Sunni apa bukan? Hati-hati kalau dia pulang tiba-tiba mencaci, jangan sampai. Pokoknya perhatikan mondoknya di mana. Anak saya Bib tahfidzul Quran, hafalan Quran, perhatikan. Kalau anak anda hafal Quran, awas jangan sampai giliran dia pulang dari hafalan tersebut pondoknya, tiba-tiba dia mencaci orang yang mengadakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Teruskan apa jangan? Habib wasiatkan kepada bapak-bapak yang ada di ini tempat, nanti pada hari Jumat kalau bisa berangkatnya jam 8 pagi. Ini bapak-bapak nih, kalau bisa bapak-bapak berangkat Jumatnya jam berapa tadi? Jam 8. Jadi jam 8 sudah masuk masjid. Terlalu pagi apa tidak? Kalau bisa jam 8, nggak bisa Bib, jam 9. Kalau jam 9 nggak bisa, jam 10. Di belakangan, makmum duluan.
Kenapa? Kalau yang namanya imam itu harus dia belakangan, karena di kanan ini nih pintu masjid, ini malaikat, sini malaikat, itu dua-duanya mencatatkan orang yang berangkat pertama. Imam masuk duluan, maka malaikat tersebut dia langsung duduk di depan mihrab, dia mau mendengarkan khutbahnya si imam. Makanya imam harus terakhir. Hikmahnya makmum harus berangkat jam 8 apa? Kata ulama, maka dia seperti menyembelih unta. Artinya apa ditakwil sama ulama? Orang yang berangkat jam 8 seperti mendapatkan pahala unta, nanti pada hari kiamat dia bakal mengendarai unta di jembatan Shiratal Mustaqim. Naikin unta nanti, itu bagi orang yang berangkat jam berapa? Jam 8. Nah kalau unta untuk obat berapa orang? 7 orang. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anaknya, mantu, 7 orang ikut satu unta. Bagaimana kalau berangkat jam 9? Jam 9 maka seakan-akan kata Rasulullah SAW dia mengorbankan sapi atau kerbau. Artinya apa? Dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dia bakal apa? Bakal menunggangi kerbau atau Bagaimana kalau yang perginya jam 10? Kalau pergi jam 10 maka dia seakan-akan menyembelih kambing. Artinya apa? Dia bakal melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dia bakal nunggangin naik kambing. Bagaimana yang berangkat jam 11? Yang berangkat jam 11 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama qarraba dajajatan, seakan-akan orang tersebut mengorbankan atau menyembelih ayam. Berarti apa? Melewati dia jembatan Shiratal Mustaqim, dia bakal naikin kendaraan yang namanya ayam. Nah, bapak-bapak berangkat Jumat jam berapa? Jam 8 apa jam 11? Apa jam setengah 12? Bagaimana kalau yang berangkatnya jam setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama qarraba baydatan, seakan-akan dia menyembelih yang namanya telur. Berarti apa? Dia nanti yaumul qiyamah dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dia bakal nunggangin apa? Telur. Yang namanya telur kita taikin, bisa apa tidak? Pecah apa tidak? Berarti yang paling untung yang berangkat jam berapa ini untuk bapak-bapak nih? Jam 8. Nah kita rombongan jam berapa? Jam 8, 9, 10, 11 sampai setengah 12. Koreksi diri kita. Oh Bib, kalau jam 8 kan terlalu pagi. Mau nggak unta? Mau Bib? Ya berangkat pagi-pagi, khusus untuk hari Jumat. Ya, mudah-mudahan ini tausiah manfaat untuk kita semuanya. Amin. Katakan semuanya amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan hadiah untuk ibu-ibu nih, hadiah untuk ibu-ibu nih. Hadiah untuk ibu-ibu satu, ibu-ibu dandan yang rapi kalau di rumah ya. Kalau ada suami ataupun suami mau pulang, dandan yang rapi ya. Yang keduanya apa? Itu dandan yang rapi. Dan perhatikan, ini ketiak-ketiaknya harus wangi kata Rasulullah SAW ya. Jadi pas suami pulang itu ngelihat ibu-ibu, Masya Allah, lebih baik saya di rumah. Kenapa? Karena di rumah ada bidadari. Padahal itu istri umurnya udah 63 tahun ya. Tapi tetap dia bidadari buat suaminya ya. Terus ibu-ibu apalagi? Usahakan ibu-ibu kalau nanti ibu-ibu motong kuku, perhatikan kesini semuanya. Kalau ibu-ibu motong kuku kata Rasulullah SAW ya, kata para ulama dikatakan apa? Nanti kalau motong kuku dimasukkan potongan kukunya ke dalam pisin. Dan nanti ibu-ibu mengucapkan apa? Yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar. Rambut sama, masukin ke pisin, bacain syahadat. Kuku sama. Udah gitu apa? Itu rambut sama kuku. Terus ibu-ibu kalau mau ngambil ini, bulu apa ini namanya? Bulu apa ini namanya? Lupa saya namanya apa. Masuk maitara jadi lupa segalanya ini. Apa ini namanya? Bulu apa? Bulu kelek ada. Bulu ketiak. Sama, cabut, masukin juga ke pisin. Cuman dia nggak usah dibacain syahadat ya. Karena dia bau, dia malain lagi. Ini yang namanya kuku sama apa? Sama rambut ini masukin ke pisin, kemudian dibacakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kemudian apa? Itu yang namanya bulu tersebut dan kuku tersebut jangan berantakan. Karena nanti kalau dilangkahin sama orang bisa menyebabkan orang fakir. Apa fakir itu? Sulit untuk mendapatkan duit. Hati-hati. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dimasukin ke pisin, bacain syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian dikubur. Hikmahnya apa? Hikmahnya nanti pada hari kiamat si kuku tersebut bakal bersaksi bahwasannya kita iman kepada Allah dan iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali siapa? Kecuali kalau orang yang junub,
punya hadas besar, dia mimpi kah atau sudah hubungan dengan suami kah, dia jangan dulu motong-motong yang namanya kumis atau motong rambut atau motong kaki. Kenapa? Atau motong kuku. Jangan. Kenapa? Karena kalau motong kuku, motong rambut dan motong kumis yang masih junub hadas besar, si kuku tersebut nanti bakal menghujah kepada orang tersebut. Apa kata kuku? Kenapa kamu potong sementara saya masih ada hadas besar? Ini adalah ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Angkat semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita getol di dalam sholat. Mudah-mudahan kita getol rajin di dalam sholat 5 waktu. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya rajin di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum Habib tutup, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita baca dulu ya Rabbi bil Mustafa. Tapi harus kompak, jangan diem. Yang kompak, nggak diem, Habib doakan. Mudah-mudahan usahanya sukses, amin. Keluarganya mudah-mudahan berkah. Yang belum kawin, mudah-mudahan dapat jodoh. Amin semuanya, amin.